Halo? Oke, langsung aja ya kita bahas materi hari ini. Ini dari Anda nih, bab 1 buku Code Complete edisi kedua. Yap, betul. Fokusnya soal dasar-dasar konstruksi perangkat lunak. Kita mau coba gali, apa sih inti konstruksi ini dan kenapa penting banget di pengembangan software? Langsung dari sumbernya. Oke, Siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Masuk ke jantungnya nih. sip. Nah, kita kan sering dengar ya istilah konstruksi perangkat lunak. Tapi, apa sih sebetulnya artinya? Kayaknya bukan cuma ngetik kode doang kan? Oh, jelas bukan. Jauh lebih luas dari itu. Jadi, materi yang Anda bagi ini menjelasin kalau konstruksi itu ya intinya memang coding sama debugging. Oke. Tapi ada juga aktivitas penting lainnya. Kayak mikirin desain detailnya dulu sebelum ngetik. Desain detail ya? Iya. Terus ada perencanaan konstruksinya. Terus unit testing. Ini buat mastiin tiap potongan kode jalan bener. Penting tuh unit testing ya. Banget. Terus ada integrasi, gabungin semuanya, sama integration testing setelahnya. Gitu. Jadi bukan sekedar ngerjemahin desain gede jadi baris kode gitu aja ya. Ada mikirnya, ada kreativitasnya juga di situ. Tepat. Penulisnya juga nekanin kok. Ini bukan kerjaan mekanis. Ada banyak judgement, ya, penilaian, kreativitas juga main di sini. Oke. Kalau kita lihat siklus hidup pengembangan software kan panjang ya, dari definisi masalah, requirement, arsitektur, testing, maintenance. Nah, konstruksi ini posisinya tuh di tengah-tengah. Jadi penghubung penting gitu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget. Kenapa sih konstruksi ini penting banget? Ada data keren di bab ini. Pertama, soal waktu. Waktu ya, Iya, ternyata konstruksi itu bisa makan 30-80% dari total waktu proyek. Gede banget kan itu? itu gede banget. Coba bayangin, 80% waktu proyek cuma buat konstruksi. Iya, mayoritas waktu tim habis di situ berarti. Dan implikasinya jelas ya. Angka 30-80% itu nunjukin gimana aktivitas ini dominan banget di jadwal. Sedikit aja kita bisa lebih efisien di sini, wah, efeknya ke seluruh proyek bisa gede. Masuk akal. Kayak 4 dari 5 hari kerja cuma buat bangun kodenya, ini bukan cuma satu fase, tapi ya realitas utama di banyak proyek. Terus ada fakta kedua yang juga bikin kaget nih. Produktivitas programmer disebutin di sini bedanya bisa 10-20 kali lipat antar orang pas lagi konstruksi. Nah, ini dia. Perbedaan 10-20 kali lipat, itu luar biasa sih. Coba Anda bayangin, bangun rumah. Oke. Satu tukang baru pasang satu dinding, tukang lain di waktu yang sama udah selesai satu rumah utuh. Wah, jauh banget ya. Jauh banget. Ini nunjukin betapa pentingnya skill dan praktik individu pas lagi ngebangun inti produknya. Ini bisa ngubah total jadwal sama anggaran Anda. Kadang lebih ngaruh daripada milih teknologi canggih atau desain awal. Berarti kualitas konstruksinya ini benar-benar jadi penentu utama ya? Sangat, banget malah. Karena posisinya di tengah tadi, kualitasnya itu ngefek kemana-mana. Terutama nanti pas testing sama maintenance. Oke. Dan ada satu poin kunci lagi dari materi ini. Konstruksi itu satu-satunya aktivitas yang pasti dikerjain. Oh ya, maksudnya? Gini, di dunia nyata kan proyek sering tuh potong waktu perencanaan. Kurangin testing karena ngejar deadline atau budget. Iya sih, sering denger kayak gitu. Tapi, Anda nggak bisa skip konstruksi. Kode ya harus ditulis. Nggak mungkin nggak ada coding kan? Bener juga ya, nggak bisa dilewatin. Makanya. Jadi kalau mau meningkatin kualitas software secara keseluruhan, fokus benerin konstruksinya itu langkah yang paling pasti berhasil gitu ya. Tepat sekali. Kualitas konstruksi itu ya langsung jadi kualitas software akhirnya. Jadi ningkatin praktik konstruksi itu cara paling jitu buat perbaiki proyek apapun. Dan kayak kata penulisnya, paham cara konstruksi yang baik itu yang nentuin seberapa efektif Anda sebagai programmer. Makanya buku Code Complete ini fokusnya ke situ. Jadi panduan teknik konstruksinya. Nah ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Kalau lihat variasi produktivitas yang gede banget tadi, 10-20x itu, Iya, gede banget. menurut Anda praktik spesifik mana sih yang tadi kita bahas? Misalnya nyempetin waktu buat desain detail sebelum coding, atau disiplin pakai unit testing, yang kira-kira punya potensi paling gede buat benar-benar naikin level proses konstruksi di lingkungan kerja Anda sendiri. Coba direnungkan.
Oke, jadi kesimpulan utamanya apa nih? Konstruksi software itu ternyata inti yang kompleks ya, krusial nggak bisa dihindari. Betul. Bukan cuma ngetik kode, tapi aktivitas sentral yang makan waktu paling banyak, dan kualitasnya itu nentuin banget hasil akhir sama ya skill developernya juga. Persis. Nah, kami harap nih pembahasan dari bab 1 Code Complete ini ngasih Anda perspektif baru yang berguna ya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda ngerasa sesi kayak gini oke dan pengen kami terus semangat nih bedah sumber-sumber keren lainnya, kami bakal seneng banget kalau Anda mau subscribe, terus mungkin tinggalin komen juga di bawah. Dukungan Anda itu beneran berarti buat kami. Betul, betul. Ditunggu komennya. Sekalian mungkin ya kasih tahu kami juga di kolom komentar, ada buku atau mungkin topik lain nggak yang menurut Anda seru buat kita gali bareng nanti? Ide bagus tuh. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Oke, mari kita bedah kiriman Anda kali ini ya. Ini ada kutipan dari bab 2 metafora dalam pengembangan perangkat lunak. Kita mau lihat nih, gimana sih kiasan atau ya perumpamaan yang kita pakai itu sadar atau enggak bisa banget ngubah cara kita mikir dan kerja pas bikin software. Ini bukan cuma soal istilah keren aja gitu ya, tapi lebih ke alat bantu berpikir katanya. Anda siap ya? Kita akan coba lihat bagaimana analogi yang kedengarannya agak aneh kayak beternak tiram atau yang lebih umum seperti membangun rumah. Itu bisa kasih pencerahan soal coding, soal pengembangan sistem. Yuk kita mulai bongkar deh. Jadi kalau saya tangkep intinya gini, metafora itu semacam jembatan, gitu ya. Betul, betul. Kita pakai sesuatu yang kita kenal, misalnya ya itu tadi, bangun rumah buat memahami sesuatu yang lebih kompleks, lebih abstrak. Dalam hal ini ya bikin software. Katanya ini bisa memicu ide baru. Mirip-mirip penemuan ilmiah gitu ya, yang kadang muncul dari analogi yang nggak kepikiran sebelumnya. Iya, tepat. Dan yang menarik di sini, sumbernya bilang metafora ini fungsinya lebih kayak lampu sorot, bukan peta jalan yang detail banget gitu. Lampu sorot, maksudnya gimana tuh? Dia nggak kasih jawaban pasti, tapi lebih ke mengarahkan cara kita nyari solusi. Sumber Anda menyebutnya heuristik. Heuristik, oke. Semacam panduan berpikir yang fleksibel, bukan kayak resep kaku langkah demi langkah yang harus persis diikuti. Tapi, nah ini penting, hati-hati juga. Katanya ini bisnis yang kabur. Maksudnya, kalau kita pakai metafora terlalu jauh atau ke arah yang salah, ya bisa menyesatkan juga. Oke. Jadi ada sisi positif, ada sisi potensi jebakannya juga ya? Betul. Misalnya, kita terlalu fokus di satu aspek analoginya, terus ngabaikan aspek lain yang sebenarnya nggak cocok. Tapi ya, tetap aja kemampuannya buat buka wawasan baru itu bikin dia jadi alat yang berharga. Oke, paham. Dengan pemahaman kalau ini lampu sorot atau heuristik, mari kita lihat deh contoh pertama yang paling dasar dari sumber Anda. Perangkat lunak sebagai pen shipment atau menulis kode. Ini kedengarannya simpel banget ya, kayak nulis surat biasa aja gitu. Mungkin cocok buat proyek iseng sendirian gitu. Mungkin kalau buat yang super kecil, ya kali ya. Tapi sumbernya cukup tegas bilang ini metafora yang paling primitif dan seringkali menyesatkan buat proyek yang serius. Oh gitu, menyesatkan gimana tuh? Apalagi kalau proyeknya besar atau melibatkan tim. Kenapa? Ya karena terlalu nyederhanain. Bikin software itu kan bukan cuma ngetik kode aja. Iya juga sih. Ada desainnya, ada kolaborasi tim, ada pengujian, dan yang paling penting, software itu kan hidup ya. Dia terus berubah. Beda banget sama surat yang udah dikirim, ya udah selesai gitu aja. Oke. Jadi kalau ada tim yang merasa kerjaan mereka itu cuma nulis kode, wah itu bisa jadi tanda bahaya ya. Masalah paling umum yang muncul dari pola pikir gitu apa biasanya? Ya biasanya itu tadi, kurang perencanaan arsitektur yang matang, koordinasi timnya jadi agak kacau mungkin, terus susah ngelola perubahan. Malah nasihat lama dari Fred Brooks yang bilang rencanakan untuk membuang yang pertama, yang agak nyambung ke metafora menulis ini, sekarang malah dianggap saran yang buruk. Oh ya, kenapa gitu? Ya kalau kita bicara sistem yang mahal dan kompleks, kan nggak efisien banget kalau bikin terus dibuang. Boros waktu, boros biaya. Iya, bener juga. Oke, jadi menulis ini terbatas banget ya. Terus ada lagi nih, perangkat lunak sebagai pertanian, menumbuhkan gitu. Tapi sumbernya bilang ini lemah. Kenapa ya kira-kira? Ya, kalau analogi pertanian ini, gimana ya bilangnya? Paralelnya agak maksa aja kalau ditarik ke software.
Proses kayak menanam, merawat, panen, rasanya kurang pas aja gitu buat gambarin dinamika pengembangan perangkat lunak yang seringkali iteratif dan penuh perubahan. Makanya disebut lemah. Oke. Nah, yang jauh lebih menarik dan katanya sih lebih berwawasan, itu adalah perangkat lunak sebagai peternakan tiram atau istilahnya akresi sistem. Wah, peternakan tiram. Saya baru dengar loh analogi itu buat coding. Gimana ceritanya ini? Maksudnya kayak tiram bikin mutiara gitu, lapis demi lapis. Lapis demi lapis. Ini gambaran yang bagus banget buat pengembangan bertahap atau incremental development. Ah, incremental, oke. Idenya gini, kita bangun dulu versi yang paling simple tapi udah jalan. Kerangkanya lah istilahnya. Baru deh kita tambahin fitur-fitur lain, daging dan kulitnya, sedikit demi sedikit secara bertahap. Kekuatan metafora ini menurut sumbernya, dia tuh nggak janji muluk-muluk, lebih realistis gitu. Oke, lebih membumi ya. Iya, bahkan Fred Brooks, yang tadi kita sebut soal buang yang pertama itu, belakangan dia ngaku kalau pendekatan incremental ini mengubah cara kerjanya secara radikal. Banyak metode modern kayak agile itu akarnya ya dari ide ini sebenarnya. Wah, menarik banget. Jadi dari beternak tiram ke agile ya. Masuk akal sih pendekatannya. Nah, terus metafora yang mungkin paling sering kita dengar nih, konstruksi perangkat lunak. Membangun perangkat lunak. Ini gimana posisinya? Nah, kalau yang ini dianggap metafora yang lebih berguna dan paling umum dipakai memang, dia sebenarnya sejalan sama ide akresi tadi, si peternakan tiram itu. Oke. Tapi membangun ini bisa ngasih panduan yang lebih terstruktur mungkin. Kalau kita pakai metafora membangun, kan otomatis kita kepikiran ada tahapan-tahapan ya. Kayak bangun rumah gitu. Betul, kayak bangun rumah. Definisikan dulu kebutuhannya apa, mau rumah model apa sih? Terus desain arsitekturnya, gambaran besarnya gimana? Baru desain detailnya, blueprintnya. Terus konstruksi fisiknya, pondasi, kerangka, dinding, atap. Terus ada optimisasi atau finishing. Dan pastinya ada inspeksi, ada pengecekan di tiap tahap. Tapi, bukankah membangun itu kesannya agak kaku ya? Maksud saya, kalau di tengah jalan ada perubahan kebutuhan yang besar, kan nggak kayak rumah yang blueprintnya kalau udah jadi ya udah susah diubah banget. Software kan dinamis. Pertanyaan bagus itu. Memang, itu salah satu potensi jebakannya kalau kita artikan metafora konstruksi ini terlalu kaku. Tapi, metafora konstruksi yang baik itu sebenarnya juga mencakup adaptasi. Mungkin analogi yang lebih pas bukan membangun monumen batu ya, tapi lebih kayak membangun gedung yang memang dirancang untuk bisa dimodifikasi atau direnovasi di kemudian hari. Ah, oke. Yang ditekankan di sini itu lebih ke pentingnya perencanaan, struktur, dan proses yang terkelola, terutama buat proyek yang kompleks. Konsekuensi kalau ada kesalahan desain di awal, itu bisa mahal banget biayanya. Sama kayak salah bangun pondasi gedung kan fatal. Bedanya kalau di software, biaya utamanya itu bukan material, tapi waktu orang. Makanya desain yang matang di awal itu krusial banget. Jadi kesimpulannya, kita nggak harus milih satu metafora aja ya? Bisa dikombinasikan gitu ya? Tentu saja, bisa banget. Justru karena sifatnya heuristik tadi, lampu sorot tadi, metafora ini nggak saling eksklusif, nggak harus pilih satu buang yang lain. Menggabungkan konstruksi dengan akresi atau peternakan tiram itu misalnya, bisa banget merangsang cara pikir yang lebih kaya, dan juga bantu komunikasi di dalam tim jadi lebih efektif. Contohnya gimana tuh gabunginnya? Ya, misalnya kita pakai pendekatan konstruksi untuk merencanakan kerangka awal sistem secara kokoh. Tapi pas implementasi fiturnya, kita pakai pendekatan akresi atau incremental, nambahin fitur sedikit demi sedikit kayak si tiram tadi. Tujuannya kan biar pemahaman kita lebih utuh dan pendekatannya jadi lebih efektif. Oke, jadi jelas ya, ternyata cara kita ngomongin soal bikin software, ya metafora yang kita pakai, itu sengaja atau nggak sengaja, itu ternyata penting banget ya dampaknya. Bisa ngebentuk cara kita kerja, mulai dari yang paling simpel kayak nulis doang, sampai ke konstruksi yang lebih terencana, atau akresi yang tumbuh berlapis-lapis tadi. Betul. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Dari metafora-metafora yang udah kita bahas tadi, ada menulis, bertani, beternak tiram, membangun. Kira-kira mana sih yang paling terasa pas, paling klik dengan pengalaman atau proyek Anda sekarang? Coba deh, Anda pikirin metafora dasar apa yang tanpa sadar mungkin Anda atau tim Anda gunakan selama ini.
Ini bisa jadi cermin yang menarik buat ngelihat proses kerja Anda sendiri loh. Iya, refleksi yang bagus itu. Dan mungkin satu lagi nih, pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kalau metafora yang ada sekarang ini membentuk cara kita bekerja, kira-kira metafora baru apa ya di masa depan yang bisa ngebuka cara pandang yang sama sekali beda? Mungkin cara pandang yang lebih revolusioner gitu untuk menciptakan teknologi atau software di masa depan. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama lebih lanjut ya.